Auzubillahi minas syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Mim. Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha mengurus makhluknya secara terus-menerus. Dia menurunkan kepadamu Nabi Muhammad, kitab Al-Quran dengan hak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, serta telah menurunkan Taurat dan Injil. Sebelum turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan menurunkan Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang sangat keras. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi, dan tidak pula di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang menurunkan kitab kepadamu Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, kekacauan dan keraguan. Dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal, tidak ada yang mengetahui takwilnya, kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran. Semuanya dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali ulul albab. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka untuk menyelamatkan diri dari azab Allah. Mereka itulah bahan bakar api neraka. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Oleh sebab itu, Allah menyiksa mereka karena dosa-dosanya. Allah sangat keras hukumannya. Katakanlah, Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang kufur, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Sungguh, telah ada tanda bukti bagimu pada dua golongan yang bertemu dalam pertempuran. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain kafir yang melihat dengan mata kepala seakan-akan, golongan muslim 2 kali lipat jumlahnya. Allah menguatkan siapa yang Dia kehendaki dengan pertolongannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Dijadikan indah bagi manusia, kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai pasangan yang disucikan, serta ridha Allah. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman. Maka, ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Juga, orang-orang yang sabar, benar, taat, dan berinfak, serta memohon ampunan pada akhir malam. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, yang menegakkan keadilan. Demikian pula pernyataan para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Jika mereka mendebat engkau Nabi Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang ummi. Sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka telah masuk Islam, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh manusia yang memerintahkan keadilan, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira tentang azab yang pedih. Mereka itulah orang-orang yang amalnya sia-sia di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada bagi mereka satu penolong pun. Tidakkah engkau memerhatikan orang-orang Yahudi yang telah diberi bagian pengetahuan kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka, kemudian segolongan dari mereka berpaling dan menolak kebenaran. Demikian itu disebabkan mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hitungan hari saja. Mereka terperdaya dalam agamanya oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Bagaimanakah nanti jika mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya? Dan setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, tanpa dizalimi. Katakanlah, Nabi Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari ajaran Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang dirinya, siksanya. Hanya kepada Allah tempat kembali. Katakanlah, Nabi Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menampakkannya, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakannya dihadirkan, begitu juga balasan atas kejahatan yang telah ia kerjakan. Ia berharap seandainya ada jarak yang jauh antara ia dan hari itu. Allah memperingatkan kamu akan siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Katakanlah, Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran atas seluruh alam. Mereka adalah satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu apa yang ada di dalam kandunganku murni untukmu. Maka, terimalah nazar dariku. Sesungguhnya engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ketika melahirkannya,
Ia berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal, Allah lebih tahu apa yang istri Imran lahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya, ia mendapati makanan di sisinya. Ia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Ia menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Lalu, malaikat Jibril memanggilnya ketika ia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, menjadi anutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Zakaria berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Allah berfirman, "Demikianlah, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki." Zakaria berkata, "Wahai Tuhanku, berilah aku suatu tanda kehamilan istriku." Allah berfirman, "Tandanya bagimu adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari." Ingatlah, ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas seluruh perempuan di semesta alam. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad. Padahal, engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau tidak bersama mereka ketika mereka bersengketa. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya, namanya Isa Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa serta termasuk orang-orang saleh." Maryam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Allah berfirman, "Demikianlah, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata padanya, jadilah. Maka, jadilah sesuatu itu." Allah mengajarkan kepada Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Allah akan menjadikannya sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Isa berkata, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu, sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu, aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit buras serta menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah. Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kerasulanku bagimu jika kamu orang-orang mukmin. Aku diutus untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Aku datang kepadamu dengan membawa tanda mukjizat dari Tuhanmu. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh karena itu, sembahlah Dia.
Inilah jalan yang lurus. Ketika Isa merasakan kekufuran mereka Bani Israel, ia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawari, sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Wahai Tuhan kami telah beriman pada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Oleh karena itu, tetapkanlah kami bersama orang-orang yang memberikan kesaksian." Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Kemudian, kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan. Adapun orang-orang yang kufur akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat dan sekali-kali tidak ada penolong bagi mereka. Sementara itu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan Dia berikan pahala mereka dengan sempurna. Allah tidak menyukai orang-orang zalim." Itulah kisah Isa yang kami bacakan kepadamu Nabi Muhammad sebagian bukti-bukti kebenaranmu sebagai Rasul dan peringatan yang penuh hikmah, Al-Quran. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah kemudian berfirman kepadanya, "Jadilah." Maka, jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Oleh karena itu, janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah datang ilmu kepadamu, maka katakanlah Nabi Muhammad, "Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada para pendusta." Sesungguhnya ini benar-benar kisah yang hak. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Allah lah yang benar-benar maha perkasa lagi maha bijaksana. Jika mereka berpaling, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Katakanlah, Nabi Muhammad, "Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, yakni kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim." Wahai ahlul kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Padahal, Taurat dan Injil tidak diturunkan, kecuali setelah ia, Ibrahim. Apakah kamu tidak mengerti? Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui, tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan ia adalah seorang yang hanif lagi berserah diri, Muslim. Dia bukan pula termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya, Nabi ini Nabi Muhammad, dan orang-orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang mukmin. Segolongan ahlul kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal, mereka tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Akan tetapi, mereka tidak sadar. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya? Wahai ahlul kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui? Segolongan ahlul kitab berkata kepada sesamanya,
Berimanlah kamu pada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada awal siang dan ingkarlah pada akhir siang agar mereka kembali pada kekufuran. Janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya petunjuk yang sempurna itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu atau mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia menganugerahkannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Dia menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah memiliki karunia yang besar. Di antara ahlul kitab ada orang yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya ia mengembalikannya kepadamu. Akan tetapi, ada pula di antara mereka orang yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, ia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Bukan begitu. Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Sesungguhnya di antara mereka Bani Israel, ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya ketika membaca Alkitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari Alkitab. Padahal, itu bukan dari Alkitab. Mereka berkata, itu dari Allah. Padahal, itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui. Tidak sepatutnya seseorang diberi Alkitab, hukum, dan kenabian oleh Allah, kemudian Ia berkata kepada manusia, jadilah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi hendaknya Ia berkata, jadilah kamu para pengabdi Allah karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Tidak sepatutnya pula Ia menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut Ia menyuruh kamu berbuat kekufuran setelah kamu menjadi Muslim? Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu, para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Siapa yang berpaling setelah itu, mereka itulah orang-orang fasik. Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal, hanya kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub beserta anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, serta para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak akan diterima dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Mereka itu, balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat.
Tidak akan diringankan azab dari mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang kufur setelah beriman, kemudian bertambah kekufurannya, tidak akan diterima tobatnya dan mereka itulah orang-orang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati sebagai orang-orang kafir tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya ia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Semua makanan halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Nabi Muhammad, bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka, siapa yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, mereka itulah orang-orang zalim. Katakanlah, Nabi Muhammad, Maha benar Allah. Maka, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Dan ia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah, Makkah. Yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasuki Baitullah, maka amanlah ia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Katakanlah, Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, mengapa kamu terus-menerus mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Katakanlah, wahai ahlul kitab, mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu memang menghendaki jalan Allah itu menjadi bengkok, sedangkan kamu menyaksikan. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti segolongan dari orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir setelah beriman. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, sungguh ia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih, setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat. Azab itu, pada hari ketika ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam kusam. Adapun orang-orang yang berwajah hitam kusam kepada mereka dikatakan, "Mengapa kamu kafir setelah beriman? Oleh karena itu, rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu." Adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan benar.
Dan tidaklah Allah berkehendak melakukan kezaliman pada semesta alam. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Mereka tidak akan membahayakanmu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka berbalik ke belakang, kalah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada. Kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka pasti mendapat murka dari Allah, dan kesengsaraan ditimpakan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka tidak sama. Di antara ahlul kitab ada golongan yang lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dalam keadaan bersujud, salat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar. Dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang saleh. Kebaikan apapun yang mereka kerjakan, mereka tidak akan dihalangi dari pahalanya. Allah Maha mengetahui orang-orang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, baik harta maupun anak-anaknya, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini adalah ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar kalangan agamamu karena mereka tidak henti-hentinya mendatangkan kemudaratan bagimu. Mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar. Sungguh, kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu berpikir. Begitulah kamu. Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman pada semua kitab. Apabila mereka berjumpa denganmu, mereka berkata, kami beriman. Apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena murka kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemurkaanmu itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Adapun jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tidaklah tipu daya mereka akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah Maha meliputi segala yang mereka kerjakan. Ingatlah, ketika engkau Nabi Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang mukmin pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingatlah, ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Sungguh, Allah benar-benar telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang lemah. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Ingatlah, ketika engkau Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu bahwa Tuhanmu membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa, lalu mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda.
Allah tidak menjadikan pertolongan itu kecuali hanya sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang karenanya. Tidak ada kemenangan selain dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hal itu dilakukan untuk membinasakan segolongan orang yang kufur atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun. Hal itu sama sekali bukan menjadi urusanmu Nabi Muhammad, apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya. Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Lindungilah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Taatilah Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan sedangkan mereka mengetahuinya. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang mengerjakan amal-amal saleh. Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Oleh karena itu berjalanlah di segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendusta. Inilah Al-Quran. Suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu mendapat luka, maka mereka pun mendapat luka yang serupa. Masa itu kami pergilirkan di antara manusia dan Allah mengetahui orang-orang beriman. Dan sebagian kamu dijadikannya syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Pergiliran tersebut juga agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata pula orang-orang yang sabar? Sungguh, kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapi peperangan. Maka, sekarang kamu sungguh telah melihat peperangan itu dan menyaksikan kematian. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala itu dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula kepadanya pahala itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tidak lain ucapan mereka kecuali doa, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."
Maka Allah menganugerahi mereka balasan dunia dan pahala yang baik di akhirat. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kufur, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang. Akibatnya, kamu akan kembali dalam keadaan merugi. Namun, Allah lah pelindungmu dan Dia penolong yang terbaik. Kami akan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya. Tempat kembali mereka adalah neraka. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim. Sungguh Allah benar-benar telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu dalam keadaan lemah, berselisih dalam urusan itu, dan mengabaikan perintah Rasul. Setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Sungguh Dia benar-benar telah memaafkan kamu. Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedangkan Rasul Muhammad memanggilmu dari belakang. Oleh karena itu, Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Setelah kamu ditimpa kesedihan, kemudian Dia menurunkan rasa aman kepadamu, berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lagi telah mencemaskan diri mereka sendiri. Mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, seandainya ada sesuatu yang dapat kami perbuat dalam urusan ini, niscaya kami tidak akan dibunuh di sini. Katakanlah, seandainya kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui segala isi hati. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu pada hari ketika dua pasukan bertemu, sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat. Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah seperti orang-orang yang kufur berbicara tentang saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, seandainya mereka tetap bersama kami, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Allah membiarkan mereka bersikap demikian karena Allah hendak menjadikan itu sebagai penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sungguh jika kamu gugur di jalan Allah atau mati, pastilah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagimu daripada apa yang mereka kumpulkan. Sungguh jika kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan. Maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Dan jika Dia membiarkanmu, siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Oleh karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Tidak layak seorang nabi menyelewengkan harta rampasan perang.
Siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan. Dan mereka tidak dizalimi. Apakah orang yang mengikuti ridha Allah sama dengan orang yang kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya adalah jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Sungguh Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin, ketika Dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul Muhammad dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Quran dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Apakah ketika kamu ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah memperoleh 2 kali lipatnya pada perang Badar, kamu berkata, "Dari mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang menimpa kamu pada hari ketika 2 pasukan bertemu, terjadi atas izin Allah dan agar Ia mengetahui siapa orang yang benar-benar beriman, dan mengetahui orang-orang yang munafik. Dikatakan kepada mereka, "Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu." Mereka menjawab, "Seandainya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikutimu." Mereka pada hari itu lebih dekat pada kekufuran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Allah lebih mengetahui segala sesuatu yang mereka sembunyikan. Mereka itu adalah orang-orang yang berbicara tentang saudara-saudaranya yang ikut berperang dan terbunuh, sedangkan mereka sendiri tidak turut berperang. Seandainya mereka mengikuti kami, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang benar. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya, dan bergirang hati atas keadaan orang-orang yang berada di belakang yang belum menyusul mereka, yaitu bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasul setelah mereka menderita luka-luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebaikan dan bertakwa di antara mereka akan mendapat pahala yang sangat besar, yaitu mereka yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, "Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Oleh karena itu, takutlah kepada mereka." Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung." Mereka kembali dengan nikmat dan karunia dari Allah, mereka tidak ditimpa suatu bencana, dan mereka mengikuti jalan ridha Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Oleh sebab itu janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu orang-orang mukmin. Janganlah engkau dirisaukan oleh orang-orang yang dengan cepat melakukan kekufuran. Sesungguhnya sedikitpun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang sangat besar. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman, sedikitpun tidak merugikan Allah dan akan mendapat azab yang sangat pedih. Jangan sekali-kali orang-orang kafir mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepadanya, baik bagi dirinya. Sesungguhnya kami memberinya tenggang waktu hanya agar dosa mereka makin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Allah tidak akan membiarkan orang-orang mukmin dalam keadaan sebagaimana kamu sekarang ini,
Tetapi Allah akan mengujinya sehingga dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Oleh karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, kamu akan mendapat pahala yang sangat besar. Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebaliknya itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang membuat mereka kikir. Milik Allah lah warisan langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sungguh Allah benar-benar telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan pembunuhan terhadap nabi-nabi yang mereka lakukan tanpa hak, alasan yang benar. Kami akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat, rasakanlah azab yang membakar. Yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan sesungguhnya Allah sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Mereka orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sebelum Ia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah Nabi Muhammad, sungguh, beberapa rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Akan tetapi, mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar? Maka jika mereka mendustakanmu Nabi Muhammad, sungguh rasul-rasul sebelummu pun telah didustakan. Mereka datang dengan membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan Alkitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat saja diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kamu pasti akan diuji dalam urusan hartamu dan dirimu. Kamu pun pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ingatlah ketika Allah membuat perjanjian dengan orang-orang yang telah diberi Alkitab. Hendaklah kamu benar-benar menerangkan isi Alkitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu, mereka melemparkannya janji itu ke belakang punggung mereka mengabaikannya dan menukarnya dengan harga yang murah. Maka, itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan perbuatan buruk yang telah mereka kerjakan, dan suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Kamu jangan sekali-kali mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka Engkau benar-benar telah menghinakannya dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru pada keimanan, yaitu, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya Tuhan kami, anugerahilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat.
Sesungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janji. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya, dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalanku, berperang, dan terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allah lah ada pahala yang baik. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh bolak-balik perjalanan orang-orang yang kufur di seluruh negeri. Semua itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka ialah jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Akan tetapi, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Sesungguhnya di antara ahlul kitab ada yang beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka. Mereka berendah hati kepada Allah dan tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka itu memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah Maha Cepat perhitungannya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sadaqallahul Azim.